Pembenahan program makan bergizi gratis ini terus berlanjut. Ada sejumlah fakta tambahan dari jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Sudaryono tentang tata kelola program MBG sebagai upaya untuk transparansi program prioritas nasional ini di hadapan masyarakat. Lantas apa saja pembenahan lanjutan yang diungkap? Mari kita cek fakta sama-sama pemirsa. Kita awali dengan slide yang pertama. Nah, jadi pemirsa, temuan awal ini fakta pertama yang menarik adalah Badan Gizi Nasional menemukan adanya anomali dari rekening 414 SPPG. Nah, anomali yang dimaksud adalah adanya aliran uang negara kepada 414 SPPG yang memiliki rekening ganda atau sebenarnya dapurnya itu belum beroperasi. Jadi sistemnya begini ya pemirsa, untuk kita ketahui bersama. Badan Gizi Nasional menyalurkan uang kepada SPPG melalui rekening. Lalu uang yang dicairkan dari negara kepada SPPG itu dikelola dan dicairkan dan dikelola untuk pengelolaan baik itu operasional dan juga produksi. Nah, tetapi faktanya Badan Gizi Nasional ini menemukan melalui proses penyisiran ditemukan ada SPPG yang memiliki rekening ganda, juga ternyata ada dana yang dibayarkan tapi sebenarnya dapurnya belum beroperasi. Dan hasil daripada penyisiran ini ya pemirsa, BGN berhasil mengembalikan uang sebesar 311 miliar 246 juta 295.184 rupiah kepada kas negara melalui Himbara. Dan temuan ini juga diungkap oleh BGN telah dilaporkan ke aparat penegakan hukum untuk memeriksa dan mendalami apakah adanya unsur niat jahat atau mens rea baik itu korupsi maupun kerugian negara tanpa terkecuali apabila diperlukan oleh aparat penegakan hukum baik itu yayasan, mitra, hingga pejabat internal sekalipun, BGN tidak akan segan-segan untuk membuka diri. Kita beralih ke slide selanjutnya. Lebih lanjut, Badan Gizi Nasional juga melakukan audit terhadap 16.482 SPPG atau dapur dengan melibatkan Kejaksaan Agung. Nah pemirsa, audit dari Kejaksaan terhadap belasan ribu SPPG tersebut telah disampaikan kepada BGN. Dan bentuk auditnya itu adalah kesesuaian asesmen yang dilakukan aparat penegakan hukum terhadap operasional SPPG yang berkaitan dengan apakah adanya potensi pelanggaran atau dugaan niat jahat melawan hukum. Nah, nanti dari hasil asesmen tersebut, klasifikasinya ini adalah potensi pelanggaran ringan, sedang, hingga berat. Tetapi setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya pemirsa oleh hasil audit Kejaksaan kepada BGN ini akan tetap ditindaklanjuti namun tetap berupaya untuk menjaga objektivitas dengan mempelajari apakah memang adanya pelanggaran yang dilakukan SPPG ini karena ada niat jahat atau sebenarnya hanya dibutuhkan pembimbingan operasional supaya mereka bisa bergerak ke arah SOP lebih baik. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran dengan mens rea melawan hukum, maka sanksi berupa suspend akan diberikan kepada SPPG, baik itu kepala SPPG maupun pihak-pihak lainnya. Dan terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang menjadi atensi khusus daripada BGN. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa. Selanjutnya dari BGN juga akan melakukan investigasi lebih lanjut kepada seluruh SPPG perihal larangan untuk menggunakan bahan pokok bersubsidi. Nah, jadi pemirsa fakta menarik ya sebenarnya surat edaran tentang larangan untuk penggunaan bahan pokok subsidi sudah menjadi himbauan SOP wajib. Namun penegakan terhadap implementasinya di tingkat dapur tetap harus dilakukan. Karena nantinya semisal ada SPPG yang memperoleh margin atau keuntungan, ya karena seharusnya menggunakan minyak goreng pasaran tetapi malah pakai minyak kita, nanti akan dihitung tuh oleh BGN untuk nanti dikembalikan kepada kas negara. Dan ini tentunya menarik ya pemirsa, karena sudah berjalan lama dan harus detail di aspek audit keuangannya. Dan lebih lanjut, sinergi dengan Bulog berupa penggunaan beras premium juga salah satu alternatif yang disambut baik oleh BGN bagi kebutuhan SPPG terutama untuk beras dan juga nasi ya. Namun BGN tetap mengantisipasi kebutuhan dan kepastian stok nasional sudah aman terlebih dahulu dan hanya bersifat sebagai buffer atau penyangga saja. Karena salah satu target daripada program MBG ini sebenarnya adalah juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi pedagang lokal. Tapi manakala terjadi kebutuhan stok, beras premium Bulog baru sebagai sumber buffer atau penyangga solusi yang dibutuhkan BGN bagi MBG. Nah, karena ini tentu banyak juga memunculkan pertanyaan ya pemirsa, apakah beras SPHP juga digunakan oleh SPPG? Tetapi dalam kesempatan kali ini ketika Bulog menyampaikan menawarkan solusi berupa penggunaan beras premium Bulog bagi program MBG, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa itu hanya menjadi salah satu syarat untuk sebagai alternatif begitu. Karena utamanya MBG ini diprioritaskan untuk juga menggerakkan perekonomian lokal, beli dari petani lokal, beli dari pedagang UMKM lokal.
Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Penegasan kembali juga disampaikan ya pemirsa, menjawab masukan dan juga kritik dari operasional yang banyak disampaikan banyak sekali pihak ya, baik itu pakar maupun akademisi, bahwa ke depan Badan Gizi Nasional menjadikan pembangunan SPPG di daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal ini sebagai prioritas. Dan tidak sembarang ya pemirsa penentuan asesmennya, agar tetap tepat sasaran, sinkronisasi data juga berdasarkan dari Kementerian Kesehatan, juga Kemenduk Bangga BKKBN. Provinsi mana saja yang memiliki data angka stunting yang butuh intervensi melalui program MBG. Dan percepatan kebutuhan daerah yang masuk kategori zona merah ini segera bisa secepatnya mendapatkan intervensi program gizi, bahkan bagi ibu hamil dan juga menyusui. Dan pemirsa, slide terakhir, pada prinsipnya pembenahan tata kelola MBG ini akan terus berlangsung dengan mengedepankan aspek penegakan hukum, di mana Kepala Bagian Sudaryono mengatakan bagi dapur-dapur atau bagi dapur SPPG ataupun pihak-pihak manapun, mau mitra, mau siapapun, itu termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi Nasional, ini tidak ada yang kebal hukum. Maka nanti kita memproyeksikan ke depannya pemirsa, tidak hanya pembenahan tata kelola berkaitan dengan relasi antara BGN, yayasan mitra, maupun itu tuh operasional SPPG, baik itu kepala SPPG dan distribusi kepada sekolah-sekolah, maupun juga kepada pihak-pihak di internal BGN. Pada prinsipnya akan bergerak dengan koridor penegakan hukum agar tidak ada uang negara yang hilang di sana ataupun dipergunakan untuk hal yang tidak baik, dan juga supaya operasionalnya tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat gizi yang baik bagi para penerima manfaat. Dan pemirsa, itulah tadi fakta-fakta menarik seputar upaya pembenahan program MBG di bawah kepemimpinan kali ini. Sudah berjalan 2 tahun program prioritas pemerintah makan bergizi gratis, penyampaian tentang komitmen untuk terus membenahi diri bukan hal yang asing di telinga kita pemirsa. Namun layaknya struktur organisasi, jajaran pimpinan baru adalah tumpuan harapan dan pembenahan. Mari kita kembali mengawasi karena ada kontribusi Anda juga di sana, ada pajak Anda di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.